Nama saya Mikael Apriliano Delvian Separ dengan NIM 321-25091. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian pengantar manajemen. Yang pertama, pengertian komunikasi dalam manajemen dan mengapa komunikasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Komunikasi dalam manajemen adalah proses penyampaian informasi, ide, atau instruksi antara pemimpin dan anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi menjadi faktor terpenting dalam organisasi karena yang pertama, memperlancar koordinasi kerja, yang kedua, mengurangi kesalahpahaman, yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kerjasama dan produktivitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses terjadinya komunikasi. Yang pertama, ada sender atau pengirim, di mana contohnya dosen ingin menyampaikan informasi. Yang kedua, ada encoding atau mengubah ide menjadi pesan. Contohnya, dosen memikirkan kata-kata yang dapat dipahami oleh mahasiswa. Yang ketiga, message atau informasi yang disampaikan. Contohnya, dosen menyampaikan materi di depan kelas. Yang keempat, channel atau media. Sarana penyampaian seperti WA, email, ataupun via Zoom. Yang keenam, ada decoding atau penerima memahami pesan. Contohnya, mahasiswa memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Yang keenam, ada receiver atau penerima. Contohnya, mahasiswa yang mendapatkan materi dari dosen. Yang ketujuh, ada feedback atau umpan balik. Contohnya, tanggapan mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan dosen. Yang kedelapan, ada noise atau gangguan. Hambatan komunikasi, misalnya sinyal yang buruk saat terjadi kelas online via Zoom, atau suara bising yang terjadi ketika terjadinya kelas offline atau tatap muka. Selanjutnya, hambatan komunikasi yang terjadi dalam organisasi, serta berikan contoh nyata dan cara mengatasinya. Hambatan yang pertama, kurangnya komunikasi yang jelas. Yang kedua, perbedaan persepsi. Yang ketiga, gangguan teknologi. Keempat, kurangnya keterbukaan. Contohnya, karyawan salah memahami jadwal kerja karena instruksi yang tidak jelas. Cara mengatasinya, yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas, melakukan konfirmasi ulang. Yang ketiga, memberikan kesempatan bertanya. Dan yang keempat, menggunakan media komunikasi yang tepat. Selanjutnya, kepemimpinan dan peran seorang pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk memengaruhi dan mengarah orang lain agar mencapai tujuan organisasi. Peran pemimpin yang pertama, menentukan arah organisasi. Yang kedua, memberikan motivasi. Yang ketiga, mengambil keputusan. Yang keempat, mengawasi pekerjaan. Dan yang kelima, menyelesaikan konflik. Yang kelima, pengalaman saya melihat atau mengalami kepemimpinan. Di kampus, saya biasanya mendapatkan tugas kelompok. Saya pernah diarahkan ketua kelompok yang selalu mendengarkan pendapat anggota dan membagi tugas sesuai dengan kemampuan kami masing-masing, sehingga anggota kelompok lebih semangat dan bekerja selesai tepat pada waktunya. Hal ini sesuai dengan gaya kepemimpinan demokratis, yaitu melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, perubahan organisasi adalah perubahan pada struktur, sistem, atau cara kerja agar organisasi lebih efektif. Organisasi perlu melakukan perubahan karena yang pertama, mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua, menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan
kualitas pelayanan. Hambatan dalam perubahan. Yang pertama, penolakan anggota. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Dan yang terakhir, keterbatasan dana dan keterampilan. Yang ketujuh, contohnya di kampus, penggunaan sistem akademik berbasis digital atau online. Dampak positifnya yang pertama, pelayanannya lebih cepat. Yang kedua, data lebih rapi. Yang ketiga, hemat waktu. Dampak negatifnya, membutuhkan pelatihan. Yang kedua, bergantung pada internet. Dan yang terakhir, sebagian orang kesulitan beradaptasi. Yang kedelapan, konflik memicu inovasi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, maka konflik yang berlebihan atau berkepanjangan akan merusak komunikasi serta memicu stres dan menurunkan produktivitas secara drastis. Dampak positif yang pertama, mendorong inovasi. Yang kedua, mengasah pemecahan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan. Dampak negatifnya, yang pertama menghambat kolaborasi, yang kedua menurunkan kinerja karyawan, dan yang ketiga mengganggu operasional. Yang kesembilan, organisasi yang saya pilih adalah UMKM ST Durijaya. Yang dimana yang pertama, sistem komunikasinya, komunikasi dalam UMKM tersebut umumnya bersifat langsung. Pemilik usaha berkomunikasi secara langsung dengan karyawan mengenai pembagian tugas, stok bahan baku, jadwal kerja, dan pelayanan pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan dilakukan tatap muka saat melayani pesanan sehingga keluhan dan masukan dapat diterima dengan cepat. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinannya cenderung demokratis dan partisipatif. Pemilih ikut terlibat dalam operasional seperti meracik minuman, melayani pelanggan, dan mengatur persediaan. Yang ketiga, perubahan yang pernah dilakukan, yaitu menambah varian menu seperti ST original, lemon tea, Yakult tea, dan varian rasa lainnya. Menggunakan media sosial untuk promosi agar menjangkau lebih banyak pelanggan. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan mempercepat proses penyajian dan menjaga kebersihan tempat usaha. Yang keempat, pengembangan organisasi atau UMKM tersebut. Yang pertama, menjaga kualitas, rasa, dan kebersihan produk. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah agar pelanggan menjadi pelanggan tetap. Yang ketiga, memanfaatkan aplikasi pesan antar dan media sosial sebagai pemasaran. Yang keempat, melakukan evaluasi penjualan secara berkala untuk mengetahui produk yang paling diminati. Yang kelima, saran untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut atau UMKM tersebut. Yang pertama, menjaga kualitas produk dan kebersihan agar pelanggan tetap percaya dan loyal. Yang kedua, harus lebih meningkatkan promosi melalui sosial media dengan konten-konten yang menarik. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai pelayanan pelanggan. Yang keempat, harus merealisasikan atau menggunakan pembayaran secara online atau non-tunai, karena di sana tidak menyediakan pembayaran non-tunai, melainkan cash. Pertanyaan yang terakhir dari materi atau selama satu semester ini, materi apa yang saya dapatkan dari materi pengantar manajemen.
Dari mata kuliah pengantar manajemen, saya memahami fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan, cara mengelola perubahan dan konflik, dan penerapan manajemen dalam organisasi agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.